Eh, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kelas IPA. Pada siang hari ini, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melakukan pendalaman materi dan review soal agar PAT nanti bisa berjalan dengan lancar. Bapak mohon untuk kerjasama Ananda menyimak materi ini dengan baik. Kemudian nanti ada latihan soal yang tidak dikumpulkan tapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan agar mengerti dari konsep materi. Nah, kemudian ini untuk kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya seperti yang telah dibagikan. Jadi hari ini Bapak akan membahas tentang materi-materi yang dianggap berat. Kemudian materi-materi itu biasanya yang hitungan ya, yang hitungan. Jadi Bapak hari ini akan membahas tentang perhitungan dari materi semester 1 semester 2 ini. Nah, kemudian untuk materi teorinya seperti interaksi antara makhluk hidup, kemudian struktur dan fungsi dan lain sebagainya, silakan Ananda baca kembali. Dan di bagian bab-bab yang ada hitungan juga ada teori-teori yang harus Ananda pahami ya. Nah, kemudian ini kita pertama belajar tentang konversi suhu. Jadi konversi suhu itu yang harus kita ketahui dari konversi suhu adalah perbandingan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk Kelvin dan Celcius itu perbandingannya sama 5:5. Jadi, tapi kalau Ananda ingin mengubah misalkan dari Celcius ke Kelvin tinggal ditambah 273. Kalau dari Kelvin mau ke Celcius tinggal dikurangi 273 ya. Nah, kemudian Ananda perbandingan dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin ini perbandingannya 5:4 9/5. Nah, terutama di Celcius, Reaumur, Fahrenheit ini yang harus Ananda pahami 5, 4, 9 yang sering keluar soalnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Misalkan di sini dari Fahrenheit, yang diketahui Fahrenheit, tapi yang ditanyakan mau dirubah ke Celcius. Nah, jadi 5/9 dikali TF di sini suhu dalam Fahrenheit dikurangi 32. Nah, kalau dari Fahrenheit ke Celcius atau ke Reaumur itu dikurangi ya, dari Fahrenheit ke suhu yang lainnya. Tapi kalau dari suhu yang lainnya ke Fahrenheit itu harus ditambah 32 derajat. Nah, di sini 5/9 ini dari mana? 5-nya tadi perbandingan Celcius, 9-nya juga perbandingan Fahrenheit. Di sini kan mencari Celcius berarti perbandingan Celciusnya yang 5 ini di atas. Nah, kalau mencari Fahrenheit, perbandingan yang Fahrenheitnya yang di atas. Nah, begitupun untuk mencari hubungan antara Celcius dengan Reaumur. Nah, di sini 5/4. Nah, di sini 5/4 TR derajat Celcius. Jadi 5 di sini dari mana? Tadi perbandingan Celcius. 4 dari mana? Dari perbandingan Reaumurnya. Jadi Celcius ke Reaumur yang perbandingan 5 untuk Celciusnya di atas, Reaumurnya di bawah, dan begitupun sebaliknya dari Celcius mau ke Reaumur. Nah, 4/5. Jadi ini ya yang harus Ananda ketahui. Nah, kemudian misalkan dari Fahrenheit ke ke Reaumur. Nah, di sini ditulis TR sama dengan 4/9 kali sama seperti ini. Kemudian kalau dari Reaumur ke Fahrenheit, nah, berat 9/4 kali sama seperti ini ya. Nah, Ananda sekalian, kita coba contoh soal di sini. Pada suatu pengukuran suhu air menunjukkan 140 derajat Fahrenheit. Apabila diukur menggunakan termometer Celcius maka akan menunjukkan nilai. Nah, kalau dari Fahrenheit ke
Celcius itu dikurangi ya. Nah, Fahrenheit ke Celcius dikurangi, kalau sebaliknya ditambah ya. Nah, kemudian maka akan menunjukkan nilai berapa, tinggal dituliskan rumusnya. Celcius sama dengan C per F kali F min 32. Nah, suhunya yang diketahui 140 dikurangi 32. Berarti 5 tadi kan koefisien dari Celcius, karena Celcius yang ditanyakan jadi Celcius yang di atas. Kemudian di sini 9 dari Fahrenheit. Nah, karena yang diketahui adalah Fahrenheit jadi di bawah. Nah, sehingga 5/9 kali 108 hasilnya 60 derajat Celcius. Nah, nanti di belakang ini ada berbagai contoh soal yang bisa Anda kerjakan. Nah, nanti Bapak usahakan untuk mengirim PDF dari slide ini agar Anda bisa enak mungkin melihat contoh soalnya ya, yang akan dikirimkan di grup wali kelas. Nah, kemudian ini kalor rumusnya Q sama dengan MC delta T. MC delta T di sini jumlah kalor, ini satuannya kalor atau joule. Kemudian M massa, biasanya dalam kilogram. Tapi jika kalor jenis yang diketahui itu jenisnya apa? Maksudnya satuannya di sini gram juga, tidak usah dirubah ya. Nah, kemudian C itu kalor jenis zat ya. Delta T itu perubahan suhu. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Misalkan dari 5 derajat Celcius menjadi 10 derajat Celcius, berarti delta T-nya 10 dikurangi 5 jadi 5. Nah, di sini ada contoh soalnya. Air bermassa 100 gram di sini berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalor per gram derajat Celcius. Nah, di sini gram berarti airnya di sini tidak usah dirubah ke kilogram. Kalau di sininya kilogram, airnya juga harus dirubah ke kilogram. Nah, tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan kalori. Nah, kemudian di sini yang diketahui sesuai contoh soal, M-nya masanya 100 gram, kemudian kalor jenisnya 1 kalor per gram derajat Celcius, T1-nya 20 derajat Celcius, T2 80 derajat Celcius, berarti delta T 80 dikurangi 20 derajat Celcius, 60 derajat. Nah, di sini Q-nya sama dengan M C delta T sesuai rumus yang tadi yang harus Ananda pahami ya, rumus ini. Kemudian 100 dikali 1 di sini dikali 80 min 20 delta T. Jadi 100 kali 60 sama dengan 6000 kalori. Nah, seperti itu untuk menghitung kalornya ya. Nah, kemudian masih di bab suhu dan kalor, di sini ada pemuaian panjang. Nah, sebetulnya ada pemuaian itu luas dan pemuaian volume, tapi nggak diangkat dalam dalam soal SMP. Mungkin pemuaian panjang yang sering diangkatnya ya. Nah, di sini delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, ini rumus yang harus Ananda hafal. Nah, ada turunannya, L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, di sini dengan delta L itu pertambahan panjang. Nah, kalau pertambahan panjang seperti perubahan suhu, berarti panjang akhir L di sini ini L panjang akhir dikurangi L0. Kalau dijabarkan delta L itu L dikurangi L0. Nah, terus L0 itu panjang awal tadi, alfa koefisien muai panjang, delta T perbedaan suhu. T akhir dikurangi T awal. Nah, ini dua rumus ini coba Anda hafal ya. Misalkan yang ditanya pertambahan panjang atau yang ditanya panjang akhir. Kalau ditanya panjang akhir menggunakan rumus ini, kalau ditanya pertambahan panjang menggunakan rumus ini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapa pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, seperti yang diketahui di soal, L0-nya itu 1000 cm,
panjang mula-mulanya itu panjang awalnya 1000 cm, delta T-nya perubahan suhunya 50 derajat Celcius dan alfanya sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius min 1. Nah, ditanyakan delta L kan tadi sesuai rumus di atas, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, sehingga dituliskan di sini, kemudian L0-nya 1000 tadi, delta L-nya 12 kali 10 pangkat 6, kemudian ininya delta T-nya 50. Nah, sehingga delta L-nya 0,6 cm. Jadi dari baja yang panjangnya 1000 cm, panjangnya 0,6 cm, apa pertambahan panjangnya. Ngeri ya kalau misalkan pertambahan panjang dalam suhu normal bisa 2 kali lipat. Nah, biasanya pertambahan panjang itu hanya sedikit gitu ya. Berbeda mungkin kalau memang dipaksa ditarik. Nah, itu nanti mungkin masuk pembahasan yang berbeda. Nah, ini ya untuk contoh soal pemuaian. Nah, sekarang untuk GLB. Nah, GLB di sini ada yang disebut dengan kecepatan dan kelajuan. Nah, kelajuan itu apa? Jarak per selang waktu. Jadi jarak benda, jaraknya sudah sejauh mana bagi selang waktu. Kemudian kecepatan perpindahannya dari kota A ke kota B berapa dibagi selang waktu. Nah, kemudian kelajuan rata-rata S total dibagi T total, S1 ditambah S2 ditambah S3 tambah T1 dan T2 ditambah T3. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Anda harus bisa membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kemudian GLB dapat dirumuskan sebagai berikut, V sama dengan S per T. Nah, seperti yang tadi diketahui, berarti kalau mencari S tinggal di otak-atik aja rumusnya. Berarti P kali T, tinggal dibolak-balik aja ya. Berarti kalau T sama dengan S per V ya. Nah, ini yang rumus yang digunakan di GLB, gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada contoh soal nih. Di sini ada 2 buah mobil, yakni mobil A. Nah, di sini yang warna hitam melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon dan mobil B melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, kedua mobil tersebut bergerak berlawanan arah. Nah, hitunglah kapan dan di mana mobil A akan berpapasan jika diketahui keduanya mula-mula berjarak 210 meter. Nah, di sini diketahui kecepatan mobil A 20 meter per sekon, kemudian kecepatan mobil B 10 meter per sekon. Nah, jarak mobil A dan mobil B 210 meter. Nah, ditanyakan di sini TA waktu mobil A berpapasan dengan mobil B. Nah, artinya kan ketika mobil berpapasan, mobil A ini menempuh jarak sejauh SA. Kemudian mobil B menempuh jarak sejauh SB ketika berpapasan. Nah, kemudian di sini kan sesuai rumus di atas kan mencari S V kali T. Nah, kan V kali T berarti VA kali T, VB kali T sama dengan 210. Ini jarak ketika mereka berpapasan. Jadi kenapa rumusnya seperti ini? Misalkan kan saat berpapasan ketika jaraknya misalkan 100 meter, mobil A menempuh jarak 50 meter, mobil B menempuh jarak 50 meter. Artinya kan pas 100 meter, artinya berpapasan. Nah, begitupun dengan rumus ini, artinya SA mobil A menempuh jarak sekian yang belum kita ketahui, SB juga menempuh jarak sekian, tapi kita ketahui kan jarak awalnya itu 210 meter. Nah, sehingga di sini oh ini maaf ada kesalahan. VA ini 20 kan, 20 T maksudnya VA ini 20 T, ini maaf kesalahan. VB 10 T, tadi kan 10, iya 10 meter kali T sama dengan 210. Nah, baru VA T ditambah VB T 30 T ditambah 10 T 20 T ditambah 10 T jadi 30 T sama dengan 210 meter. Nah, berarti T sama dengan 210 dibagi 30. Berarti T sama dengan 7 sekon. Jadi diketahui nih antara mobil A dan mobil B mereka melaju selama 7 sekon dan bisa berpapasan. Tapi di sini yang ditanyakan adalah
hitunglah kapan dan di mana mobil A berpapasan. Mobil A saja berarti VSA yang ditanyakan di sini, berarti SA sama dengan VA kali T, berarti 20 kali 7 140. Jadi SA harus melaju 140 meter baru bisa berpapasan dengan mobil B. Nah, seperti itu. Ini untuk GLB. Nah, masih linear pertambahannya. Nah, di sini ada GLBB. Nah, apa yang membedakan GLB dan GLBB? Kalau GLBB ada yang namanya percepatan. Nah, percepatan di sini. Jadi PT ini P itu kecepatan. Nah, kecepatan pada waktu tertentu itu sama dengan kecepatan 0. Kecepatan 0 itu kecepatan awal ditambah percepatan dikali T. Nah, kecepatan itu yang satuannya meter per sekon. Kalau percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ya. Kemudian, nah ini jarak, kan jarak Pi kali T, kan S sama dengan Pi kali T, kan seperti rumus tadi. Nah, di sini S sama dengan Pi kali T. Di sini pun sama di GLBB, tinggal dimasukkan V0 dari rumus di atas ini kali T setengah AT kuadrat. Nah, ini lewat penurunan ya. Nah, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, S ini V0 ditambah VT per 2 kali T. Nah, mungkin yang harus Ananda pahami yang sering muncul rumus pertama VT sama dengan V0 ditambah AT sama S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat ya. Nah, di sini ada contoh GLBB. Nah, mobil pada mulanya diam. Nah, bayangkan mobil pada mulanya diam, setelah 10 second kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Jadi mula-mula diam, setelah 10 sekon dia kelajuannya jadi 20 meter per sekon. Nah, hitunglah percepatan mobil. Nah, diketahui kan kelajuan awal atau kecepatan awalnya 0, kemudian selang waktunya 10 second, kelajuan akhir VT 20 meter per sekon. Ditanya percepatan. Nah, kan sesuai rumus tadi VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, sehingga dimasukkan VT-nya 20, V0-nya 0 ditambah A kali T-nya 10, sehingga 20 sama dengan 10A. A sama dengan 20 per 10, berarti A sama dengan 20 meter per second kuadrat. Nah, jadi diketahui percepatannya. Jadi jangan keliru ya, kalau kecepatan yang ada meter per sekon saja, kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian di sini gaya dan hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3 yang hukum umumnya. Hukum pertama itu menyatakan bahwa benda yang semula diam akan terus diam, benda yang semula bergerak akan terus bergerak, terkecuali ada suatu gaya yang mengenainya. Ya, gaya yang mengenainya yang lagi bergerak di stop, kemudian yang lagi diam didorong jadi bergerak. Nah, kalau dirumuskan sigma F sama dengan 0, jadi benda tersebut tuh mempertahankan keadaannya gitu. Kalau tidak ada yang mengganggu, artinya total gaya yang dikerjakan itu 0 gitu. Nah, kemudian hukum 2 Newton, F sama dengan MA. Dengan F itu gaya itu satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, A itu percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika kita memukul sesuatu, misalkan tembok, maka tembok itu mengerjakan gaya ke kita sesuai dengan gaya yang kita kerahkan ya, sehingga tangan kita sakit dan arahnya berlawanan. Di sini ada tanda minus. Nah, gaya berat itu sama seperti hukum 2 Newton, hanya saja percepatannya itu adalah percepatan gravitasi bumi. Kalau di gaya berat di bumi, W sama dengan weight berat sama dengan massa kali gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk hukum Newton di sini ada contohnya. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah, nah kan diketahui A-nya 2 meter per sekon, massanya 600 kg, gayanya F sama dengan M kali A, berarti 2
kali 600 ya. Nah, ini kebalik ya, M-nya harusnya di sini 600 dikali A, tapi sama saja masih perkalian ya. Sehingga F sama dengan 1200 Newton. Ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk materinya. Silahkan jika ada materi yang tidak dipahami untuk Ananda kelas 7 sekalian, buat materi IPA ini silahkan ditanya ke pengampunya masing-masing. Mungkin kalau Banat bisa ditanya ke Bu Priscilia, kalau Banin bisa ditanyakan ke Bapak. Mana yang tidak paham silahkan WA. Kemudian di sini ada contoh soal mandiri. Ini contoh soal kalor. Silahkan di screenshot, mungkin kalau mau screenshot. Tapi nanti Bapak, insya Allah Bapak kirimkan juga ke grup Walas melalui wali kelas. Nah, kemudian di ini contoh soal konversi suhu. Silahkan dikerjakan agar lebih mengerti tentang soal contoh soal dari bab yang hitungan ini. Nah, kemudian pemuaian panjang juga silahkan. Oke, kemudian ini GLB. Sip, ini GLBB. Dan ini gaya dan hukum Newton. Nah, cukup sekian mungkin dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga hasil pembelajaran selama 1 semester ini dapat bermanfaat untuk Ananda sekalian. Mungkin cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.